Baik, Shalom. Perkenalkan nama saya Karl Sarmalo, NIM 2101128, kelas Teknik Perminyakan D angkatan 2021, mata kuliah Mekanika Fluida dengan dosen pengampu Pak Dharma Arong Labi. Nah, di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan paper saya yang berjudul pengukuran tekanan kapiler di inti reservoir minyak dengan MRI. Nah, abstrak metode sentrifugasi untuk menentukan kurva tekanan kapiler melibatkan peningkatan kecepatan sentrifugasi secara bertahap dan mengukur jumlah air yang dikeluarkan dari sumber inti pada kesetimbangan. Nah, untuk selanjutnya, pendekatan ini membutuhkan penggunaan beberapa asumsi yang terkait dengan distribusi cairan yang tidak diketahui di inti dan efek gravitasi. Nah, selanjutnya ada pengantar. Nah, pengantar kurva tekanan kapiler untuk batuan digunakan untuk memprediksi potensi pemulihan hidrokarbon dari reservoir. Metode tradisional untuk menentukan kurva ini termasuk intrusi merkuri, pelat berpori, dan centrifug. Intrusi merkuri dianggap sebagai metode yang cepat tetapi memiliki keterbatasan dalam memberikan informasi tentang keterbatasan reservoir. Nah, untuk pelat berpori adalah teknik langsung dan akurat tetapi memakan waktu karena waktu ekuilibrasi bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk setiap titik tekanan. Metode sentrifugal melibatkan memutar steker inti pada kecepatan yang berbeda dan memberikan waktu untuk keseimbangan saturasi dalam inti pada setiap kecepatan. Jumlah cairan yang dikeluarkan diukur pada setiap kecepatan dan saturasi rata-rata di teras ditentukan. Metode pencitraan resonansi magnetik Sprite telah terbukti menjadi teknik yang cocok untuk menentukan kurva tekanan kapiler dari sumber inti. Untuk menentukan tekanan kapiler dengan teknik ini, distribusi cairan sepanjang inti diperoleh tanpa asumsi yang diperlukan dalam pengujian sentrifug tradisional. Nah, masuk dalam teori tekanan kapiler. Nah, tekanan kapiler atau PC adalah perbedaan tekanan yang ada antar dua fluida yang tidak bercampur tekanan, yang ada antar permukaan dua fluida yang tidak bercampur, dalam kurung cairan-cairan atau gas dan cairan, atau gas cairan, sebagai akibat dari terjadinya pertemuan permukaan yang memisahkan mereka. Perbedaan tekanan melintasi antara muka disebut tekanan kapiler yang dinyatakan dengan persamaan berikut. PC sama dengan P non membasahi dikurang P membasahi. Nah, tekanan kapiler adalah hasil dari kelengkungan antar muka fluida dan tegangan antar muka menurut persamaan Young-Laplace. Nah, di mana PC sama dengan sigma dalam kurung 1/R1 tambah 1/R2 untuk persamaan duanya. Nah, di mana tegangan antar muka antara dua permukaan fluida R1 dan R2 adalah jari-jari utama kelengkungan. Nah, metode sentrifug tradisional. Nah, gambar 1 representasi skematis dari colokan inti dalam percobaan sentrifug. Nah, dalam percobaan tekanan sentrifug, inti jenuh diputar pada kecepatan yang berbeda. Gambar 1 adalah representasi skematis dari percobaan sentrifug, di mana R1, R2, dan R masing-masing adalah jarak sepanjang inti setelah mencapai kesetimbangan hidrostatik. Jumlah cairan yang dikeluarkan dari sumbu inti dapat diukur, seperti pada di gambar. Nah, next. Nah, menerapkan hukum Darcy pada kesetimbangan hidrostatik di mana dP C per dr tambah delta rho omega kuadrat R sama dengan 0, di mana adalah perbedaan densitas antara cairan pembasah dan cairan tidak pembasah. Setelah menyelesaikan persamaan diferensial, kita memiliki PC dalam kurung R sama dengan 1/2 delta rho omega kuadrat dalam kurung R2 kuadrat kurang R kuadrat tambah PC2. Nah, menerapkan kondisi batas Hessler-Brunner yang menyatakan bahwa tekanan kapiler di outlet inti diasumsikan 0, P2C sama dengan 0, maka PT dalam kurung R sama dengan 1/2 delta rho omega 2 dalam kurung R2 kuadrat kurang R kuadrat untuk persamaan limanya. Nah, selanjutnya, dan untuk fase kontinu, tekanan kapiler di bagian inti dalam adalah PCl dalam kurung R sama dengan PC dalam kurung R1 sama dengan 1/2 delta rho omega kuadrat dalam kurung R2 pangkat 2 kurang R1 pangkat 2. Nah, dalam metode sentrifug tradisional, metode distribusi ini tidak dapat diukur. Yang diketahui hanyalah kecepatan putar omega dan rata-rata saturasi fluida di inti S.
Dalam penentuan tekanan kapiler berbasis SMRI, di mana distribusi air di sepanjang inti diketahui persamaan 6, menjadi PC dalam kurung R sama dengan 1/2 delta rho omega kuadrat dalam kurung R2 pangkat 2 dikurang R kuadrat. Nah, kecepatan putaran sentrifug ditentukan dengan menggunakan fungsi Lorentz J sebagai berikut. PC dalam kurung R sama dengan 1/2 delta rho omega 2 omega kuadrat dalam kurung R2 pangkat 2 dikurang R1 pangkat 2 lebih dari J dalam kurung SW tutup kurung sigma cos theta per akar K per Pi, di mana nilai J adalah nilai Lorentz, adalah tegangan antarmuka fluida, theta adalah sudut kotak, K adalah permeabilitas, dan Pi adalah porositas. Selanjutnya, ganda setengah K space spread MRI. Nah, gambar 2 ada eksperimen MRI 2HK mean spread, satu dimensi secara skematis ditunjukkan pada di gambar 2. Nah, di mana gambar 2 teknik MRI double half K mean space spread, data ke mean space diperoleh dari 0 sampai ke Z dalam kurung min Gmax. Setelah penundaan 5 poin T1, setengah data ke K min space lainnya diperoleh dari 0 hingga plus KZ dalam kurung plus Gmax, sebuah titik data tunggal pada waktu TP diperoleh pada setiap peluruhan induksi bebas. Nah, teknik pencitraan resonansi magnetik Sprite dikembangkan oleh Balcom et al. Tahun 1996 telah berhasil digunakan untuk gambar banyak sistem dengan waktu relaksi singkat. Sebagai teknik pengkodian fase murni, ini kebal terhadap distorsi gambar karena variasi kerentanan bahan kimia, pergeseran, dan pengotor paramagnetik. Versi terbaru dari teknik ini disebut double half K min space Sprite dalam kurung 2HK min Sprite. Berdasarkan pendekatan pemindaian sentris menawarkan keuntungan yang signifikan dibandingkan teknik aslinya. Untuk misalnya, ini menghilangkan keadaan tunak longitudinal dari persamaan identitas gambar dan meningkatkan intensitas gambar. Itu eksperimen MRI 2HK min sprite atau dimensi secara skematis ditunjukkan pada gambar kedua. Nah, next, tekanan kapiler berbasis MRI dalam sistem minyak atau air. Nah, prosedur yang digunakan untuk menentukan tekanan kapiler melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama, mengeringkan inti dalam oven vakum 80 derajat Celcius sampai berat konstan. Yang kedua, vakum saturasi selama 24 jam menggunakan dekana. Yang ketiga, ukur waktu relaksasi T2, T1, dan T2 dari inti jenuh dekana. Dapatkan proton dalam kurung 1H profil MRI 2HK min sprite satu dimensi dari inti jenuh dekana penuh. Nah, yang kelima, mengeringkan inti lagi dalam oven vakum pada suhu 80 derajat Celcius untuk menguapkan dekana. Nah, vakum saturasi inti selama 24 jam menggunakan larutan garam KCl 2% dalam kurung D20 digunakan sebagai pengganti air suling. Berdasarkan yang ketujuh, berdasarkan porositas, permeabilitas, densitas fluida, dan panjang teras, tentukan kecepatan putar menggunakan fungsi J Lorentz yang diberikan oleh persamaan 8. Nilai J yang biasanya digunakan adalah 3, lebih dari 1 kecepatan dapat digunakan untuk mendapatkan kurva tekanan kapiler penuh. 8. Tempat inti dalam wadah PTPE sesuai dengan pengaturan yang ditunjukkan pada gambar 4. Jika bagian negatif dari kurva tekanan kapiler diperlukan untuk MBBS dan range sekunder, tingkat air bebas dapat ditingkatkan menjadi setengah dari tinggi teras. Masukkan inti ke dalam sentrifug dan putar selama 24 jam pada kecepatan yang dipilih. Dapatkan profil MRI dari distribusi minyak di inti yang disentrifugasi menggunakan urutan MRI yang sama dan parameter akuisisi dari langkah 4 D20 diperoleh dengan mengurangkan profil distribusi minyak dari profil minyak jenuh. 10. Tentukan kurva tekanan kapiler untuk range primer RF. 11. Inti kemudian dibalik dan direndam dalam dekana dan diputar di centrifuge, itu dibalik dan dipinta lagi sampai saturasi air terreduksi dalam kurung SWI tercapai.
Setelah setiap sentrifuge inti dibalik dan diputar, dan profil MRI diperoleh untuk memverifikasi distribusi minyak yang seragam. Yang ke-12, ulangi langkah 8 dan ke-9. Dan yang ke-13, tentukan kurva tekanan kapiler untuk imbibisi. Selanjutnya, inti kemudian dibalik dan direndam dalam peraturan garam D20 dan kurung D20 digunakan sebagai pengganti air suling dan diputar di centrifuge ini dibalik dan diputar lagi sampai saturasi minyak residu tercapai dalam kurung SOR. Setelah setiap sentrifugasi, inti dibalik dan diputar, dan profil MRI diperoleh untuk memverifikasi distribusi minyak yang seragam. Nah, selanjutnya ulangi langkah 8 dan 9. Nah, yang terakhir tentukan kurva tekanan kapiler untuk dryness sekunder. Nah, yang selanjutnya ada hasil eksperimen dan pembahasan waktu relaksasi. Nah, di mana bisa dilihat tabel 1 itu dia menunjukkan bahwa waktu relaksasi yang diukur pada beberapa spesimen batuan dengan kisaran permeabilitas, keduanya T1 dan T2 adalah bi-eksponensial. Perhatikan kenaikan T1 ketika sinyal NMR diperoleh dari minyak dibandingkan dengan nilai yang diperoleh dari 1H dalam larutan air garam KCl 2%. Nah, selanjutnya ada 1H profil distribusi dan tekanan kapiler. Nah, di gambar 5 menunjukkan profil yang diperoleh dari 2HK min Sprite. Mereka mewakili proton dalam kurung 1H distribusi dari minyak inti seperti yang telah disebut sebelumnya. Sinyal dari 2HK min Sprite MRI di setiap titik sebanding dengan jumlah cairan yang ada di inti. Nah, bisa dilihat gambar 5 satu distribusi H dari minyak karena di core 124S simbol mewakili titik-titik yang hitam adalah titik jenuh. Titik hitam disimbolkan jenuh. Titik yang di lingkar putih jernih drainage primer. Untuk kotak itu imbibisi, kotak hitam imbibisi dan kotak putih drainage sekunder. Pengukuran dilakukan dalam magnet permanen 0,2 T. Nah, gambar 6 menunjukkan distribusi air di teras setelah dikurangi profil minyak 1H dari profil air 1H. Itu dianggap bahwa 98% sinyal diperoleh dari 1H dalam minyak dibandingkan dengan air. Nah, di mana di gambar 6 distribusi air di teras 124S simbol mewakili lingkaran bulat drainage primer, kotak hitam imbibisis, dan kotak putih drainage sekunder. Nah, untuk gambar 7 dengan menggunakan persamaan 7, kurva tekanan kapiler diperoleh dan ditunjukkan pada gambar 7 dengan menggunakan 2 atau 3 kecepatan yang berbeda. Kurva tekanan kapiler penuh dapat diperoleh. Nah, kurva tekanan kapiler di inti 124S simbol mewakili lingkaran drainage primer, kotak hitam, imbibisi, dan kotak putih drainage sekunder. Nah, untuk gambar 8 adalah contoh bagian kurva tekanan kapiler positif dan negatif. Dengan kurva tersebut, informasi terkait indeks keterbatasan batuan dapat diperoleh, di mana kurva tekanan kapiler di inti 256S simbol mewakili lingkaran drainage primer, kotak hitam imbibisi, dan kotak putih drainage sekunder. Nah, redistribusi minyak di inti. Setelah inti batuan dikeluarkan dari sentrifuge, ada kekhawatiran tentang redistribusi cairan seiring waktu sehingga mempengaruhi profil MRI yang pada gilirannya akan mengubah kurva tekanan kapiler. Redistribusi tergantung pada permeabilitas dari batuan dan viskositas fluida. Untuk batuan dengan permeabilitas tinggi ini mungkin mengharuskan akuisisi profil diperoleh di waktu singkat, sedangkan untuk batuan permeabilitas rendah ini tidak akan menjadi kritis. Nah, gambar 9 menunjukkan contoh redistribusi minyak air dalam batuan setelah drainase sekunder diamati bahwa air dari daerah dengan saturasi tinggi diserap ke dalam daerah dengan saturasi air rendah. Redistribusi cairan dalam sistem minyak air lebih lambat dibanding dengan udara air sistem, di mana perbedaan kepadatan cairan lebih tinggi. Pendekatan lain untuk meminimalkan efek redistribusi adalah penggunaan hidrokarbon yang dibekukan pada suhu kamar, Baldwin dan Spengler 1998.
Nah, gambar 9, redistribusi minyak air setelah drainase sekunder di teras 21S. Simbolnya mewakili lingkaran bulat 0 menit, lingkaran 0 putih 66 menit, kotak hitam 20 215 menit, dan kotak putih 300 menit setelah mengambil inti dari centrifuge. Permeabilitas udara dari inti ini adalah 420 md. Nah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan berikut dapat ditarik. Yang pertama, teknik MRI 2HK Min-Sprite sangat cocok untuk menggambarkan distribusi oil dalam sumbat inti yang mengalami eksperimen sentrifuge. Nah, yang kedua, keuntungan utama dibandingkan pengujian sentrifuge konvensional adalah bahwa saturasi fluida sepanjang sampel ditentukan secara eksperimental dan tidak dihitung dengan model berdasarkan jumlah air yang dikeluarkan pada kesetimbangan saturasi. Yang ketiga, penggunaan tingkat air bebas memungkinkan penentuan bagian negatif dari imibisi dan kurva dryness sekunder. Nah, yang keempat terakhir, waktu relaksasi T1 dan T2 dari 1H dari minyak 2 sampai 3 kali lebih lama dari yang sesuai dari 1H dalam larutan air garam yang mungkin memerlukan waktu perolehan yang lebih lama. Oleh karena itu, perlu untuk mempertimbangkan kemungkinan efek samping dari redistribusi cairan dalam penentuan kurva tekanan kapiler. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada video kali ini. Kurang lebihnya dimohon maaf. Shalom dan terima kasih.